Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Zat Ilahi Rabbi. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan presentasi yaitu mengenai laporan proyek keanekaragaman hayati mengenai budidaya tanaman matoa atau istilahnya Pometia pinnata di Desa Ciamis, Jawa Barat. Lanjut. Di sini kami beranggotakan kelompok. Yang pertama ada Austin, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Abil Hagilani, yang ketiga ada Natardian, yang keempat ada Raka Widiana, yang kelima ada Revina Octavia, yang keenam ada Siti Maskilah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi ini yang akan dibawakan pertamanya oleh saya sendiri mengenai matoa. Matoa adalah tumbuhan buah khas Papua yang tumbuh di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Papua. Matoa adalah salah satu tropik yang memiliki kekhasan dari segi bentuk, warna, buah, dan rasanya. Di Sumatera, jenis ini pada umumnya tumbuh di tepi-tepi sungai dan daerah endapan dan rawa. Di Nagro Aceh, Darussalam ditemukan pada ketinggian 40-1700 meter di atas permukaan laut. Di Sumatera Utara pada ketinggian 40-110 meter di atas permukaan laut. Di Riau 3-8 meter di atas permukaan laut. Di Jambi 45-700 meter di atas permukaan laut dan Palembang 110 meter di atas permukaan laut. Perkembangan buah sangat penting karena buah yang memiliki tampilan yang berbeda karena buah telah berkembang sempurna, yang bertampak pada kualitas buah. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses penting dalam kehidupan yang berlangsung secara terus-menerus, sepanjang daur hidup dan bergantung pada tersedianya meristem, hasil asimilasi, hormon, dan lingkungan yang mendukung. Selanjutnya akan dibawakan oleh Siti Maskilah. Waktu dan media dipersilahkan. Sekali lagi kepada presenter selanjutnya yaitu Siti Maskilah. Waktu dan media dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pengertian dan asal-usul matoa. Buah matoa merupakan salah satu tanaman famili Sapidaceae yang tersebar di daerah beriklim trop dan subtropis. Matoa ini memiliki nama latin Pometia pinnata, yang merupakan pohon dijadikan identitas flora di Indonesia khususnya daerah Papua. Matoa ini merupakan salah satu pohon penghasil buah asli Papua dengan cita rasa buah yang khas dan bentuk buah yang mirip dengan lengkeng hingga akhirnya masyarakat Papua mengenali matoa sebagai lengkeng Papua. Di Papua, buah matoa tersebar hampir di seluruh wilayah dataran rendah hingga ketinggian kurang lebih sekitar 1.200 mdpl. Selanjutnya yaitu klasifikasi matoa. Yang pertama subkingdom yaitu Tracheobonta yaitu tumbuhan berpembuluh, subdivisi Spermatophyta yaitu menghasilkan biji, lalu divisio Magnoliophyta yaitu tumbuhan berbunga, yang selanjutnya yaitu kelas Dicotyledonae yaitu tumbuhan yang berbunga yang mempunyai biji berkeping dua. Lalu ordo Sapindales yaitu tumbuhan dikotil yang benang sarinya dimasukkan pada piringan dan bakal buah dengan satu atau dua bakal biji di setiap sel.
famili Sapindaceae, genus Pometia, dan spesies Pometia pinnata. Yang selanjutnya yaitu morfologi matoa. Pohon matoa ini berakar tunggang. Perakaran tanaman matoa dapat menembus permukaan tanah apabila umur tanaman ini sudah mencapai puluhan tahun. Matoa ini berdaun majemuk tersusun berseling 4 sampai 12 pasang anak daun. Saat muda daunnya berwarna merah cerah, setelah dewasa menjadi hijau bentuk jorong dengan panjang sekitar 30 sampai 40 cm dan lebar sekitar 8 sampai 15 cm. Helaian daun yang tebal dan kaku, ujung meruncing, pangkal tumpul, dan tepi rata. Pertulangan daun menyirip dengan permukaan atas dan bawahnya halus. Berlekuk pada bagian pertulangan termasuk bunga majemuk berbentuk corong dan terdapat di ujung batang. Tangkai bunga bulat, pendek berwarna hijau dengan kelopak serabut hijau. Benang sarinya pendek, jumlahnya banyak berwarna putih. Putik bertongkol dengan pangkal membulat juga berwarna putih dengan mahkota terdiri dari 3 sampai 4 helai berbentuk pita berwarna kuning. Memiliki bentuk buah bulat atau lonjong sepanjang 5 sampai 6 cm dan kulit buahnya berwarna hijau, merah atau kuning, yaitu tergantung pada varietasnya. Daging buahnya lembek, berwarna putih kekuningan, dan bentuk biji bulat, serta berwarna coklat muda sampai hitam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Masila yang telah memaparkan pemateriannya. Semoga bermanfaat bagi dirinya, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Revina Oktavian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Materi yang akan saya sampaikan mengenai distribusi khusus. Jadi, distribusi khusus dari tanaman matoa ini merupakan tanaman khas yang menjadi identitas flora bagi daerah Papua. Tanaman ini sangat mudah dijumpai karena pohon matoa sebenarnya tumbuh secara liar di hutan-hutan Papua. Penyebaran ini sangat luas karena terdapat di seluruh wilayah dataran rendah hingga ketinggian kurang lebih 1.200 meter di atas permukaan laut. Tanaman matoa ini juga tumbuh di daerah seperti Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa pada ketinggian hingga 1.400 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya mengenai manfaat dari matoa, buah matoa ini memiliki banyak sekali kandungan, khususnya vitamin A, C, dan juga E. Vitamin yang terkandung pada buah matoa ini berkhasiat untuk bidang kesehatan seperti antioksidan, mencegah penyakit jantung, hipertensi, anti jamur, antibakteri, juga dapat melawan penyakit HIV atau AIDS karena mengandung ekstrak etanol. Daging buah matoa ini juga dapat dikonsumsi secara langsung. Selain dari kandungan vitamin dan daging buah yang dapat dimakan langsung, batang matoa ini juga memiliki kualitas kayu yang bagus sehingga masyarakat menggunakannya sebagai bahan industri perkayuan seperti bahan untuk membuat jembatan, lantai kayu, dan perumahan. Selanjutnya mengenai lokasi sampling, yang pertama ada mengenai letak geografis. Letak geografis Kabupaten Ciamis ini merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat dan berada pada posisi yang strategis, dilalui oleh jalan nasional lintas Provinsi Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Letak astronomisnya ini berada pada 108 derajat, 20 sampai dengan 108 derajat, 40 derajat bujur timur, dan 7 derajat, 40, 20 sampai dengan 7 derajat, 41, 20 lintang selatan. Batas-batas wilayah Ciamis ini sebagai berikut. Sebelah utara ini berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Lalu di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangandaran. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Banjar dan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya serta Kota Tasikmalaya. Jadi, secara administratif, Ciamis ini memiliki luas sekitar 143.200 hektar dari luas Provinsi Jawa Barat yang terbagi dalam
26 kecamatan, dan 353 desa ataupun kelurahan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Davina yang telah memaparkan pemateriannya. Selanjutnya, pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Nata Ardian. Waktu dan media disikan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan mungkin meneruskan dari posisi sampling dari ke-1. Jadi yang kedua ini adalah jumlah penduduk menurut data dari Badan Pusat Statistik. Jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis mencapai 4.246,307 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Ciamis berkisar 1.566 jiwa dengan luas wilayah 2.710,62 km. Penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis dipengaruhi oleh pertumbuhan alami, lahir dan mati, penduduk datang, dan penduduk keluar atau migrasi. Lanjut. Blur, mohon maaf ini blur PPT-nya. Apakah masih? Masih blur. Sebentar. Udah kelihatan atau masih blur? Masih blur sih. Nah, udah ada. Oke, wait. Baik, mohon maaf mungkin ya. Saya lanjut lagi. Yang ketiga ini ada saudara rata-rata di Ciamis berkisar antara 20 sampai 30 Celcius, di mana tempat yang dekat dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Kabupaten Ciamis ini terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar, bergelombang, sampai pegunungan. Dengan kemiringan lereng berkisar antara 0 sampai 40%, dengan sebarannya 0 sampai 2%. Ketinggian tertinggi yaitu 1.500 sampai 2.500 mdpl. Berada pada bagian utara Kabupaten Ciamis, yaitu Kecamatan Cikoneng bagian utara, Kecamatan Sadananya, dan Cipaku bagian barat laut, Kecamatan Kawali bagian barat daya, Kecamatan Panjalu dan Panumbangan bagian selatan, Kecamatan Sehurbeti bagian timur laut, serta bagian utara Kecamatan Sukamantri. Yang keempat ada kelembaban. Berdasarkan data terdapat peluang bahwa suatu hari akan panas dan lembab di Ciamis adalah pada dasarnya konstan selama bulan Maret sampai Mei, berada pada angka sekitar 100% sepanjang waktunya. Pada bulan Juni sampai Agustus, kelembaban berada pada angka 90%. Bulan September sampai November, kelembabannya berada pada angka 91%. Pada bulan Desember sampai Februari, tingkat kelembabannya berada pada angka 100%. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan dalam 1 tahun penuh, tingkat kelembabannya berada pada angka 95,25%. Yang artinya cukup hangat, panas, dan lembab pada daerah Kota Ciamis. Sekian pemaparan presentasi saya. Mohon maaf kurang lebihnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih ya kepada Rata Ardian yang telah memaparkan pemateriannya. Semoga bermanfaat bagi dirinya, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Raka, waktu dan media dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya pada moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, saya akan melanjutkan terkait lokasi sampling. Terkait presipitasi curah hujan. Kemungkinan hari-hari basah di Ciamis sangat bervariasi sepanjang tahun. Musim hujan berlangsung 6,9 bulan dari 17 Oktober sampai 13 Mei. Dengan lebih dari 45% kemungkinan hari menjadi hari hujan. Bulan dengan hari paling basah di Ciamis adalah Desember, dengan curah hujan rata-rata 23 hari dengan sedikitnya 1 mm. Musim kemarau berlangsung 5,1 bulan, dari 13 Mei sampai 17 Oktober. Bulan dengan hari basah paling sedikit di Ciamis adalah Agustus, dengan rata-rata 5,3 hari dengan setidaknya 1 mm curah hujan. Berdasarkan kategorisasi ini, bentuk curah hujan yang paling umum sepanjang tahun adalah hujan dengan probabilitas tertinggi 76% pada tanggal 29 November. Selanjutnya ada metodologi. Kebanyakan tanaman buni menggunakan metode perubusan. Cara perbanyakan dengan biji pada tanaman matoa, Ometia pinnata. Yang pertama, biji matoa yang telah matang diseleksi dengan dicuci dengan air mengalir. Selanjutnya biji direndam selama 15-30 menit. Biji yang digunakan adalah biji yang tenggelam. Biji kemudian dikeringkan dengan penyinaran matahari. Yang kedua, penyemaian biji. Dilakukan pada pot atau polybag yang telah diisi media. Media tanam pada pot merupakan tanah lapisan atas yang dicampur dengan pupuk kandang atau pupuk kompos. Yang ketiga, biji matoa ditanam pada media dalam 3-5 cm dan diletakkan pada tempat yang ternaung sampai benih berkecambah. Yang keempat, perkecambahan biji matoa berlangsung selama 2 minggu. Yang kelima, setelah kecambah berumur 3 minggu dengan tinggi 10-15 cm dapat dipindah pada polybag yang lebih besar. Tujuan pemindahan bibit muda yaitu agar pertumbuhan bibit lebih cepat. Bibit yang berumur 5 bulan dengan tinggi 40-50 cm dapat dipindah di lahan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ya kepada Raka yang telah menyampaikan pemateriannya. Semoga bermanfaat bagi dirinya, umumnya bagi kita semua. Pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Austin, waktu dan media dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil pengamatan. Bisa dilihat bersama di sini untuk gambar yang pertama, yaitu jadi tepatnya pada tanggal 10 April 2024 kemarin, kurang lebih sekitar 1 bulanan yang lalu ya, itu dilakukan pengamatan terhadap pohon matoa dan melakukan pencarian benih sehingga ditemukanlah bibit yang sudah menjadi bibit yang bisa dilakukan untuk budidaya dalam tanaman matoa tersebut. Nah, selanjutnya untuk gambar yang kedua itu sudah dilakukan penanaman pada media tanam. Jadi bisa kita lihat bersama di sini tanaman matoa tersebut sudah tertanam di dalam pot. Bisa di next. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga, seperti yang kita ketahui ya, yang namanya tanaman itu pasti tidak terlepas dari yang namanya organisme pengganggu gitu ya, yang mungkin bisa menyebabkan penyakit terhadap tanaman tersebut. Nah, maka dari itu pada gambar ini bisa dilihat bersama, tentu dari kelompok kami itu melakukan perawatan dengan pencabutan pada daun matoa tersebut yang mungkin sudah terkena penyakit, dan ada juga pencabutan terhadap daun-daun yang sudah tua. Selanjutnya, untuk gambar yang keempat bisa dilihat bersama, ini merupakan persiapan media tanam, sekam bakar, dan pupuk kandang.
Sebelumnya mohon maaf, mungkin terjadi sedikit kesalahan kelalaian dari kami dalam penyusunan PPT. Jadi untuk gambar yang keempat ini itu merupakan langkah kedua. Nah, jadi tadi setelah melakukan pengamatan itu baru dilakukan persiapan media tanam. Nah, baru tadi yang selanjutnya itu dilakukan media tanam. Baru yang dilakukan perawatan seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya untuk gambar yang kelima ini ya. Jadi ini hasil dari tanaman budidaya dari matoa ini. Jadi ini setelah kurang lebih 1 bulan tanaman matoa semakin tumbuh dan berkembang. Sekian penjelasan dari saya terkait dari hasil pengamatan ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih ya kepada Austin yang telah memaparkan pemateriannya. Semoga bermanfaat bagi dirinya, umumnya bagi kita semua. Mungkin selanjutnya akan disimpulkan oleh saya sendiri, yaitu buah matoa merupakan salah satu tanaman famili Saphidaceae yang tersebar di daerah beriklim tropis dan subtropis. Matoa merupakan tanaman buah asli Papua yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Buah matoa memiliki banyak manfaat, yaitu di bidang industri, perkayuan, bahan pangan, dan kesehatan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.